Di Cina, jabatan tinggi dan uang besar bukan jaminan keselamatan. Ketika negara menilai seseorang sudah melewati batas, hukum bisa berjalan sangat keras. Kasus Bai Tianhui menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah Cina menunjukkan bahwa korupsi, terutama di sektor keuangan, dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas negara. Pada Selasa, 9 Desember, pemerintah Cina mengeksekusi mati Bai Tianhui. Ia adalah mantan manajer umum China Huarong International Holdings, salah satu perusahaan pengelola aset milik negara yang sangat besar dan berpengaruh. Eksekusi ini menjadi perhatian luas karena menyasar pejabat kelas atas di sektor keuangan. Bai dinyatakan bersalah menerima suap dalam jumlah sangat besar, lebih dari 156 juta dolar atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Uang itu diterimanya selama menjabat antara tahun 2014 hingga 2018. Dalam kurun waktu tersebut, ia memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Menurut laporan media pemerintah Cina, Bai memberikan perlakuan khusus kepada pihak-pihak tertentu dalam urusan proyek, akuisisi, dan pembiayaan. Perlakuan istimewa ini diberikan bukan karena aturan atau kepentingan perusahaan, melainkan karena adanya suap yang mengalir ke dirinya. Mahkamah Agung Rakyat Cina menguatkan vonis mati tersebut setelah melakukan peninjauan akhir. Pengadilan menilai kejahatan Bai masuk kategori sangat serius. Besarnya nilai suap, dampaknya terhadap keuangan negara, serta kerusakan kepercayaan publik menjadi alasan utama hukuman berat dijatuhkan. Yang membuat kasus ini semakin mencolok, hukuman mati Bai tidak disertai penangguhan 2 tahun. Biasanya, dalam banyak kasus korupsi di Cina, terpidana mati masih diberi masa penangguhan yang bisa berujung pada hukuman seumur hidup. Namun dalam kasus Bai, pengadilan menilai perbuatannya terlalu berat untuk mendapat keringanan. Vonis mati pertama terhadap Bai dijatuhkan oleh Pengadilan Tianjin pada Mei 2024. Ia sempat mengajukan banding, tetapi ditolak pada Februari 2025. Dengan persetujuan Mahkamah Agung, eksekusi akhirnya dilaksanakan pada Desember 2025, saat usianya 47 tahun. Nama Huarong sendiri bukan hal baru dalam kasus korupsi besar. Pada Januari 2021, mantan ketua Huarong, Lai Xiaomin, juga dieksekusi mati karena menerima suap yang nilainya bahkan lebih besar. Bai diketahui merupakan bawahan langsung Lai, dan kasusnya mulai terbongkar setelah kejatuhan sang atasan. Kasus Bai hanyalah satu bagian dari gelombang besar pembersihan sektor keuangan Cina. Sejumlah pejabat tinggi lainnya juga terseret penyelidikan, mulai dari regulator pasar modal hingga pimpinan bank-bank besar milik negara. Pemerintah ingin memastikan sektor keuangan tidak dikuasai oleh praktik kotor. Eksekusi Bai Tianhui mengirim pesan yang sangat jelas. Beijing tidak ragu menjatuhkan hukuman paling berat kepada siapapun yang dianggap merusak keuangan dan kepercayaan negara. Bagi para pejabat dan eksekutif BUMN di Cina, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bisa berujung pada kehilangan segalanya, termasuk nyawa.